Kenapa Indonesia dihantam terus? Rupiah melemah, indeks harga saham gabungan jatuh, media asing ramai memberitakan Indonesia. Tapi anehnya, data ekonomi Indonesia belum menunjukkan kondisi krisis. Jadi sebenarnya ada apa? Coba kita lihat faktanya. Pertumbuhan ekonomi masih positif, inflasi masih terkendali, cadangan devisa masih cukup aman, utang pemerintah masih jauh di bawah batas yang ditentukan undang-undang. Artinya, kalau bicara data resmi yang dilihat investor dunia, Indonesia memang sedang menghadapi tantangan, tapi belum masuk kategori krisis. Nah, disinilah muncul pertanyaan besar. Kenapa tekanan terhadap Indonesia begitu masif? Lihat polanya. Awal tahun, MSCI mulai memberi tekanan terhadap pasar Indonesia. Lalu muncul berbagai downgrade dan outlook negatif dari lembaga-lembaga keuangan global. Investor asing mulai menarik dana, pasar saham tertekan, rupiah ikut tertekan. Dan menariknya, pada saat yang sama, dana justru banyak mengalir ke Singapura. Pertanyaannya, kenapa? Karena Singapura adalah salah satu pusat keuangan terbesar di Asia, tempat berkumpulnya modal global, tempat lalu lintas uang internasional. Dan ketika modal keluar dari Indonesia, sebagian mengalir ke sana. Sekarang perhatikan lagi, Indonesia masuk BRICS. Indonesia mulai menjalin hubungan dagang dengan banyak pihak. Indonesia membeli kebutuhan strategis tidak hanya dari satu negara. Indonesia juga mulai berbicara tentang kemandirian ekonomi. Pertanyaannya, apakah semua pihak senang melihat Indonesia semakin mandiri? Belum tentu, karena dalam sejarah dunia, ketika sebuah negara mencoba lebih independen, tekanan seringkali muncul. Bukan selalu lewat perang, tapi lewat persepsi, lewat sentimen pasar, lewat opini publik, lewat ketidakpercayaan. Dan inilah yang harus kita waspadai. Tapi tunggu, ini bukan berarti semua kesalahan berasal dari luar. Justru Indonesia punya banyak pekerjaan rumah. Komunikasi pemerintah masih sering blunder. Kebijakan sering berubah-ubah. Kepastian hukum masih dipertanyakan. Transparansi masih perlu diperbaiki. Semua kelemahan itu menjadi celah, dan celah itulah yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja untuk menekan Indonesia. Jadi, ini bukan soal percaya teori konspirasi atau tidak. Ini soal memahami bahwa dunia tidak sesederhana yang kita lihat di permukaan. Indonesia harus berbenah, rakyat harus tetap kritis. Tapi jangan sampai kehilangan harapan terhadap bangsa sendiri. Karena kalau kepercayaan kita hancur, maka yang menang bukan Indonesia. Yang menang adalah mereka yang ingin melihat Indonesia lemah.